Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan penggunaan rumus VLOOKUP ya. Kali ini saya akan menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu perbedaannya pada VLOOKUP kita bisa artikan vertical lookup, dan kemudian HLOOKUP yaitu horizontal lookup. Saya gampangnya mengartikannya seperti itu. Untuk kedua rumus ini secara umum fungsinya itu hampir sama, hanya saja pada struktur atau susunan pada tabel array atau tabel acuan yang menjadi database. Pada video kemarin yaitu VLOOKUP, untuk strukturnya adalah seperti ini. Tabel arraynya itu seperti ini, menyamping seperti ini, vertikal ya. Misalnya ID, nama, gaji pokok, lama bekerja, status, tunjangan, dan lain-lain seperti ini. Perbedaannya pada rumus HLOOKUP singkat saja, kita sama halnya dengan melakukan copy transpose ya. Jadi yang awalnya baris jadi kolom, kemudian kolom menjadi baris. Kita contohkan, kita sediakan datanya, kita buat sheet baru dengan data ini, kita transpose seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dari rumusnya yaitu data itu memanjang ke samping, ID 1, ID 2, ID selanjutnya, terus datanya ke bawah seperti ini. Jika ada tambahan data maka akan di samping seperti ini. Pertama, kita gunakan kasusnya sama dengan data yang kita pakai pada tutorial rumus VLOOKUP ya. Kita copy di bawahnya seperti ini. Ini kita hapus rumusnya. Untuk strukturnya secara umum, rumus HLOOKUP itu sama persis ya. Kita lakukan lookup value, tabel array, row index number, dan rank. Satu-satu kita dari lookup value, kemudian kita pilih ini karena sebagai acuannya data ID. Kemudian tabel arraynya kita pilih yaitu dari data ini, manjang ke samping. Kita kunci seperti ini. Kemudian kita pilih karena nama itu ada di kedua, sama nama kedua, tapi ini hanya baris karena kedua, satunya itu di baris 1, duanya di nama ini di baris 2, 3 gaji pokok, dan selanjutnya ini tetap kita gunakan 2. Kemudian sesuai penjelasan kemarin pakai true atau false, kita sering gunakan false saja. Kita seperti ini, lakukan seperti ini, kita tarik ke bawah, otomatis akan muncul ya. Ini karena ID ini mungkin tidak ada ya, tidak ada di data acuan, jadi error. Kita pakai ID yang lain, misal ID ini saja. Error itu karena hasilnya tidak ada, ID yang kita maksud tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya yaitu data ini memanjang ke samping. Kalaupun ada perubahan tambahan data, itu nanti ID di sini, namanya siapa, dan seterusnya sampai ke samping sesuai arahan atau masukan dari saya kemarin. Lebih baik melakukan blok, yaitu kalau video yang sebelumnya karena VLOOKUP itu begini, kita gunakan blok. Untuk HLOOKUP itu seperti ini barisnya. Jadi otomatis ketika kita ada tambahan data di tabel array, di sini ini akan memanjang seterusnya ke kanan. Kalau ini akan menambah data di samping seterusnya, maka kita tidak akan mengubah area ini lagi karena ini sudah full ke samping. Kemudian kita tarik ke bawah, sama. Jadi perbedaannya hanya pada tabel array saja strukturnya, yaitu copy transpose ya, yang awalnya di baris menjadi kolom menjadi baris seperti itu. Kemudian untuk gaji pokok sama, kita berada di baris ketiga seperti ini. Kita copy saja ya, barisnya itu ketiga. Ini 3 itu maksudnya apa? Ini 1 di ID, 2 dan 3. Anggap saja ini gaji ketiga karena ini di baris ketiga. Selanjutnya sama, kita copy rumusnya 4, 5, 6. Kita tarik saja, otomatis data sudah jadi seperti ini. Sama persis kalau bentuk tampilan yang data yang kita inginkan ini bebas, ini sesuai yang kita inginkan ya.
cuma perbedaannya pada tabel array. Kita copy saja ini contohnya ya, kita taruh sini ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP itu pada yang perbedaannya pada tabel arraynya saja, tabel yang menjadi referensi atau acuan. Pada HLOOKUP itu strukturnya singkat seperti ini. Oh maaf, ini tidak tercopy semua, ada kolom ID. Nah, kita lihat bahwasanya tabel ini dan ini sebenarnya sama, isi datanya sama, namun pada strukturnya ID ini kita menurun. Diingat-ingat kalau VLOOKUP itu vertikal, datanya menyamping, berarti data akan berubah memanjang. Kalau ada tambahan di bawahnya memanjang ke bawah. Singkatnya yaitu VLOOKUP itu datanya memanjang ke bawah, kalau HLOOKUP itu nanti ke samping. Seperti itu saja. Terkait kolom dan kolom ininya, kolom indeksnya ya tergantung data mana yang akan kita tampilkan. Kalau ini menggunakan kolom seperti ini berapa, kemudian kalau yang HLOOKUP ini menggunakan baris. Sebenarnya sama persis, namun jarang sekali ya, mungkin jarang kita temui data yang sifatnya seperti ini, memanjang ke samping. Kalau ada tambahan data ke samping lagi, kalau ada inputan lagi ke samping dan seterusnya, itu jarang. Karena kalau data strukturnya seperti ini pasti menurut saya sendiri ya, ini akan sulit membacanya. Kecuali data yang seperti ini akan mudah. Nanti kalau seperti ini kita bisa gunakan VLOOKUP dan seterusnya. Kalau seperti ini akan sulit. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan singkat yang mengenai rumus HLOOKUP. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, terus pantau di channel saya dan saksikan video tutorial mengenai Excel lainnya. Terima kasih.